Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, akankah Roy Suryo ini akan minta maaf kepada Jokowi? Kalau sudah ditunjukkan, walaupun hanya fotonya saja yang ditunjukkan, ya, tapi ini kan masih kecurigaan masyarakat Indonesia itu semakin tidak percaya. Kenapa? Karena yang dianggap, ya, kenapa kok tidak melalui Kapolda saja, kok kepada Bareskrim dan sebagainya begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini nampaknya Jokowi belum menunjukkan ijazahnya ya secara langsung. Ini kan hanya fotokopi saja begitu kan, hanya fotokopi dan foto ijazah begitu kan. Ini yang kemudian ditampilkan. Kenapa kok tidak secara fisiknya aja? Ini yang kemudian menjadi spekulasi. Apakah ini karena dicoba untuk diredam terlebih dahulu begitu kan? Ya, sehingga soal-soal bagaimana seorang Jokowi tetap dibicarakan dan sebagainya, apakah seperti itu logikanya? Nah, kita lihat saja begitu. Pada akhirnya orang semakin ada ketidakpercayaan pada akhirnya. Ya sama aja orang-orang ya dari Roy Suryo, dari Rismond, Dr. Tifa, terus kemudian dari dari yang lain begitu kan ya. Dia tetap tidak percaya begitu, kecuali dia melihat langsung baru dia percaya. Katakan di ambang kebingungan, ada yang percaya dan ada yang tidak ketika menunjuk dari dari Bareskrim menunjukkan foto ijazah Jokowi begitu kan ya, mulai dari data-data KKN terus kemudian skripsinya itu diperlihatkan di situ begitu. Ada yang percaya dan ada yang kemudian tidak, ada yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Apakah ini bagian-bagian strategi dari seorang Jokowi? Ya, banyak yang berkomentar begini. Ya, jika saya jadi Jokowi, ya, lalu setelah ini bagaimana? Apakah Roy Suryo, ya, Rismond, Tifa, dan Rizal Fadila akan menjadi tersangka lalu menjadi terdakwa? Kemudian mereka akan dipidana, dipenjara sesuai dengan putusan hukum yang sah lewat peradilan. Ini artinya Roy Suryo dan teman-temannya dianggap terbukti bersalah. Padahal ya kalau ini kan hanya curhatan begitu. Maksudnya di posisi Jokowi, kalau ada orang yang kemudian dianggap sebagai posisi Jokowi begitu kan ya. Nama saya akan melambung dan dipersepsikan sebagai orang benar. Roy Suryo ya dipersepsikan sebagai orang jahat, ya otomatis juga berdampak negatif bagi lawan-lawan politiknya. Artinya apa? Artinya dipersepsikan semua orang ya mau tidak mau harus percaya ke Jokowi. Dipersepsikan bahwa dirinya itu adalah benar begitu. Walaupun ya di Bareskrim itu menunjukkan foto-fotonya aja begitu, bukan fisiknya. Ya, yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu fisiknya. Makanya ini dianggap kerja dua kali pada akhirnya. Sudah dibantah bahwa ini adalah bukan palsu tapi asli, tapi ujung-ujungnya masyarakat masih belum percaya. Nah, inilah yang kemudian terjadi begitu kan ya, bahwa realitas cara berpikir masyarakat itu sudah cerdas hari ini. Jadi jangan sampai ya persepsi itu muncul pada akhirnya begitu kan, tidak percaya lagi. Seperti yang disampaikan oleh Husainuddin juga begitu. Saya itu tidak percaya, mengatakan saya tidak percaya hari ini kecuali menunjukkan fisiknya. Itu yang kita lihat begitu. Ngeri-ngeri sedap bos ya. Bahkan kalau kita lanjutkan apa yang kemudian disampaikan ya, setelah putusan hakim saya akan membiarkan Roy Suryo ya di penjara. Saya akan mengajukan pemberian maaf kepada Roy Suryo. Pokoknya Roy Suryo khusus ya harus bebas meski udah divonis. Akan lebih ciamik lagi begitu kan ya, jika sebelum pemberian maaf Roy Suryo mengakui kesalahan dan meminta maaf, Roy Suryo kemudian bebas. Nama saya makin dipuji, dikenal sebagai pemaaf, baik hati dan sering ya jadi korban orang yang tersakiti, juga tidak suka balas dendam. Elektabilitas tetap tinggi, value-nya secara moral tetap terjaga. Agenda politik apapun akan berjalan dengan mulus ke depannya sebab rakyat percaya jika saya orang baik, jujur dan benar. Ini kalau seumpama begitu kan ya, seumpama seperti itu begitu. Tapi sudah bisa ketebak narasi-narasinya begitu. Implementasinya, outputnya begitu kan ya.
Apakah ini semua akan semua pencitraan? Apakah ini semua akan dimaafkan kalau memang itu terjadi? Apakah ini belum belum sepenuhnya? Karena apa? Karena nampaknya masyarakat atau publik seolah-olah dipaksa untuk percaya ya terhadap apa yang kemudian ya disampaikan dalam Bareskrim itu begitu. Dan ini sudah disampaikan oleh Hussainuddin. Nah, makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat apakah Roy Suryo akan minta maaf. Nah, kalau memang benar, ya makanya jalan satu-satunya tunjukkan ya agar mereka itu maaf, minta maaf dan sebagainya. Lalu kemudian Jokowi memaafkan. Wah. Banyak orang yang kemudian simpati. Ya, apakah agenda-agenda seperti ini sudah dipersiapkan atau bagaimana? Nah, ini hanya sebuah narasi aja begitu kan ya. Bahkan dalam hal ini ya dia mengatakan begini ya, elektabilitas tetap tinggi ya, bergaining politik tetap kuat, trust ada di persepsi positif masyarakat jika seolah-olah saya yang benar. Satu kasus dua kali dapat bonus sosial yang sangatlah besar, menang di pengadilan sebagai orang benar lalu memaafkan para terpidana sebagai orang baik. Oh, Gibran ya walaupun hanya hilirisasi dan AI tanpa paham artinya, gitu-gitu juga makin banyak pemujanya. Syukur-syukur Jan Etes kalau bisa nyalon jadi wali kota sepertinya akan terpilih juga. Apakah naluri saya ini akan kejadian nanti? Jika dilihat ya saja bagaimana akhirnya. Drama ini masih panjang, tetapi arah anginnya sudah bisa diprediksi. Ya, ini kalau saya kutip dari John C. Taurus. Nah, saya juga menyampaikan apakah hal yang sama dengan seperti itu begitu. Karena kita lihat saja realitasnya bahwa masyarakat hari ini nampaknya masih kurang percaya kalau tidak menunjukkan ya identik dengan fisiknya begitu ya, dengan fisiknya. Tetapi dengan hal seperti ini orang akan melihat langsung begitu kalau fisiknya itu sudah percaya kemarin begitu. Tapi di media sosial banyak yang masih belum percaya terhadap itu. Ada apa di balik ini semua begitu kan? Jadi jangan-jangan mungkin begitu kan ya, mungkin ditunjukkan agar orang tidak mencapres sana sini begitu atau mengambil atau bagaimana begitu kan. Padahal ya sampai ada berkomentar begini, spesial skripsi Jokowi satu-satunya yang didigitalkan ya UGM saking bangganya. Apakah benar seperti itu begitu? Makanya dengan adanya seperti ini kan muncul persepsi lagi begitu. Sehingga ini tidak ada ujungnya. Kenapa bukan pengadilan yang menunjukkan itu begitu? Jadi artinya apa? Artinya banyak publik yang masih bertanya-tanya soal bagaimana ya dugaan ijazah palsu Jokowi ini begitu kan. Walaupun ini sudah ditampilkan ini spesialis skripsi Jokowi satu-satunya yang didigitalkan ya UGM saking bangganya. Nah, seharusnya kan ditunjukkan kepada publik ya secara fisik. Ini yang menjadi bola liar ya di masyarakat sehingga orang-orang tidak begitu percaya lagi begitu. Tidak percaya lagi terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Bareskrim tadi itu begitu kan ya. Karena hanya menunjukkan foto-fotonya aja begitu. Ketika Hussainuddin ya memaparkan soal bagaimana ya yang terjadi begitu kan. Seharusnya ini kan Kapolda terus kemudian di pengadilan kita tunjukkan ya bukan di Bareskrim dan sebagainya begitu kan. Tapi kan ada satu kesatuan ya, maksudnya saling komunikasi antara Kapolda dan Bareskrim dan sebagainya. Apa yang kemudian disampaikan Hussainuddin, masyarakat Indonesia banyak yang percaya loh begitu kan. Jadi saya kira ya bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan ya, orang-orang akan tetap mengadili Jokowi, tetap akan ingin menuntut Jokowi dan sebagainya begitu. Ini Jokowi bukan dewa, Jokowi ya juga bukan Tuhan. Lawan Jokowi katanya presiden ya di seluruh dunia, tapi setelah lengser Jokowi melawan bekas rakyat sendiri, Pak Roy Suryo. Sepertinya tidak akan mundur sebelum semua terang benderang. Bukan cuma pernyataan sepihak ya. Wah, apa ini? Worcok-worcok tangan Jokowi. Wah, ngeri-ngeri sedap ya pada akhirnya.
Jadi ini kan membuktikan bahwa masyarakat hari ini masih diambang kebingungan begitu kan ya. Makanya saya kemarin begitu, ini kok fotonya begitu kan ya. Kok ditampilkan hanya fotonya begitu. Kenapa tidak ditampilkan secara fisiknya? Bahkan Hasanuddin mengatakan bahwa kalau ditampilkan secara fisiknya, ya mungkin Hasanuddin akan percaya, semuanya akan percaya. Tapi pada kenyataannya, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, begitu kan ya. Kemudian yang CS-CS-nya mereka begitu kompak. Ya kompak mengatakan ya ini gimana logikanya begitu kan ya, kok tidak ditunjukkan secara fisik. Akhirnya kok bisa-bisanya begitu belum diputuskan, belum ada pengadilan, tiba-tiba seperti itu. Makanya yang saya katakan tadi, kalau toh pada akhirnya Roy Suryo di penjara misalnya begitu kan ya, maka bukan tidak mungkin ya Roy Suryo ini kabarnya tidak ditahan, mungkin begitu kan ya, ditahan bebas, lalu kemudian Jokowi memaafkan itu. Nah kalau sudah memaafkan, maki sebagai orang tersakiti, orang akan memuja seorang Jokowi. ini apa yang disampaikan dalam beberapa kutipan itu begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, saya pribadi begitu kan ya, sebenarnya tidak perlu berlarut-larut seperti ini. Ini kan capek sendiri pada akhirnya. Tunjukkan aja fisiknya, itu gampang begitu kan. Daripada menjadi bola liar di masyarakat begitu kan ya. Pak Jokowi juga capek, terus kemudian ya pasti mengeluarkan uang begitu kan ya. Sedikit banyak pastilah begitu kan. Bahkan ada yang kemudian mengatakan begitu kan ya, panggung stand up comedy Braskim ya, drama dia tahu bangga ya, dia tahu ya atau bangga. Apa dasarnya? Tolak ukurnya, data-datanya dari mana? Ini kan sudah dijelaskan sebenarnya bahwa mulai dari cerita skripsi Jokowi, KKN Jokowi, bahkan pembayaran ya SPP Jokowi itu sudah disampaikan kepada publik begitu kan ya, dengan foto-foto itu begitu. Tapi ijazahnya itu tidak ditampilkan secara fisiknya, hanya di foto begitu kan ya, ditampilkan kepada publik. Dan ini yang kemudian dianggap meragukan sendiri begitu kan. Sehingga seperti misalnya yang lain begitu kan, seperti pencurian, terus kemudian pembunuhan dan sebagainya, itu kan ditampilkan begitu kan, bukti-buktinya di situ begitu. Dan pada akhirnya masyarakat ya masih menjadi bola liar begitu kan. Ada yang percaya dan ada yang kemudian tidak. Dan inilah yang akan terjadi. Makanya nanti mungkin kalau Jokowi tetap melanjutkan laporan ini begitu kan ya, terus berlanjut, maka kemudian yang akan terjadi di situ begitu kan ya, memang ini yang diinginkan oleh Roy Suryo begitu kan ya. Jadi mungkin Jokowi akan memaafkan apa tidak, tergantung dari situasi dan kondisinya begitu. Maka dengan adanya seperti ini ya, ini akan kelihatan begitu siapa di balik ini semua. Kan itu logikanya. Ya inilah yang terjadi begitu. Sebenarnya gampang untuk menunjukkan itu. Tunjukkan aja kepada publik, selesai begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.